Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya dan rekan kelompok akan membahas sebuah materi kasus permasalahan perdebatan kebijakan moneter di negara lain. Landasan teori. Penelitian mekanisme transmisi kebijakan moneter memberikan penjelasan mengenai bagaimana perubahan instrumen kebijakan moneter dapat mempengaruhi variabel makroekonomi lainnya hingga terwujudnya sasaran akhir kebijakan moneter berapa besar. Pengaruhnya terhadap harga dan kegiatan ini sektor mil semuanya sangat tergantung pada perilaku atau respon perbankan dan dunia. Usaha lainnya terdapat instrumen kebijakan moneter yaitu suku bunga, sertifikat bank Indonesia atau SBI. Selanjutnya, sebelum kita membahas kasus permasalahan perdebatan kebijakan moneter dari negara lain, kita membahas definisi kebijakan moneter terlebih dahulu. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal atau keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro yakni menjaga kestabilisan ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan teman saya, Regina. Perdebatan klasik Keynes. Perdebatan klasik Keynes memiliki dua aliran berbeda, aliran klasik dan aliran Keynesian. Aliran klasik menganggap bahwa perkembangan harga sangat fleksibel dan inflasi terjadi hanya karena bertambahnya JUB. Untuk alasan itu, maka kebijakan moneter harus dilaksanakan secara ketat mengikuti aturan yang secara konsisten diikuti. Aliran Keynesian menganggap bahwa perkembangan harga sangat kaku dan inflasi terjadi bukan karena bertambahnya jumlah uang yang melebihi jumlah barang, tapi lebih disebabkan karena adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Selanjutnya, perdebatan moneteris dengan Keynes. Perdebatan di antara aliran moneteris dan aliran Keynes sejatinya menyangkut perdebatan tentang keberadaan variabel-variabel mendorong pemerintah dan penawaran agregat dalam perekonomian. Kelompok moneteris berpendapat bahwa pemerintah agregat sementara mata mempengaruhi oleh perkembangan JUP dan pengaruhnya dalam stabil, sedangkan aliran Keynesian perdebatan bahwa permasalahan dalam suatu perekonomian adalah sangat kompleks, sehingga bukan hanya uang yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga variabel-variabel lainnya. Selanjutnya, kasus perdebatan kebijakan moneter yang ada di negara lain. Bank sentral di negara-negara maju tidak hanya mempunyai wewenang hukum yang signifikan untuk menyediakan pembiayaan moneter, namun wewenang hukum tersebut telah dilaksanakan dengan cara yang telah memberikan kontribusi besar terhadap pemeliharaan nasional. Pembiayaan moneter yang berkelanjutan mengaburkan kesenjangan antara kekuatan moneter di fiskal dan mendapatkan posisi bank sentral yang jauh dari mekanisme akuntabilitas politik dan hukum. Dalam tatanan konstitusional liberal, di bawah tekanan yang semakin besar, ilustrasi yang sangat menonjol mengenai tekanan tersebut muncul di Eurosystem melalui perselisihan tipikal antara Mahkamah Konstitusi Federal Jerman, ECB, dan pengendalian Uni Eropa. Meskipun perselisihan tersebut berasal dari sikap yuridis yang tidak wajar terhadap kekuatan bank sentral di UE, hal ini menggambarkan ketegangan yang lebih umum yang timbul dari tidak adanya mekanisme akuntabilitas konstitusional yang berarti di bank sentral. Analisis makroekonomi kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengadilan besaran moneter atau dapat berupa uang beredar, uang primer atau kredit perbankan.
dan atau suku bunga untuk mencapai stabilitas ekonomi makro. Analisis makroekonomi kebijakan moneter meliputi pemahaman terhadap dampak kebijakan moneter terhadap variabel makroekonomi seperti inflasi, tumbuhan ekonomi, dan nilai tukar. Baik, jadi kesimpulannya adalah kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal, keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro. Bank Sentral Indonesia dalam operasional kebijakan moneternya biasanya menggunakan pendekatan kuantitas atau pendekatan suku bunga atau harga. Bagi aliran klasik, bahwa kebijakan moneter harus dilaksanakan secara ketat, mengikuti aturan yang secara konsisten diikuti, sedangkan bagi aliran Keynes, kebijakan moneter seharusnya diarahkan untuk menjamin keseimbangan antara sisi permintaan dan penawaran. Oleh karena itu, kebijakan moneter harus dilakukan secara bijaksana, sesuai dengan perkembangan yang ada. Kerangka kerja kebijakan moneter terdiri dari 4 komponen, yaitu pertama, instrumen kebijakan moneter, yang kedua, sasaran operasional, yang ketiga, sasaran antara, keempat, sasaran akhir kebijakan moneter. Kerjasama dan koordinasi antara pemerintah dan BI melalui kebijakan makroekonomi yang terintegrasi sangatlah diperlukan. Di radio aku dengar lagu kesayanganmu, ku telepon di rumahmu. Sedang apa sayangku? Ku harap engkau mendengar. Dan ku kata